Ya, kali ini saya akan membahas tentang penerimaan murid baru di tahun ini. Karena di bulan ini, bulan Mei, Juni, ini adalah bulan di mana proses penerimaan murid baru itu sedang berlangsung. Nah, ini semua kan perlu diatur melalui peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dikdasmen nomor 03 2025 dan turunannya adalah di surat edaran Dirjen PAUD Dikdasmen nomor 0301 2026 mengatur tentang penerimaan murid baru. Nah, setidaknya pada jalur itu ada 4 jalur. Yang pertama adalah jalur prestasi, ada jalur domisili, ada jalur afirmasi, dan ada jalur mutasi. Nah, saya akan bicara pada jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini besarannya 15%, itu diperuntukkan untuk murid dari keluarga yang tidak mampu, dari penyandang disabilitas, juga bisa dari daerah-daerah yang kurang dapat mengakses pendidikan, atau setidaknya adalah kelompok yang minoritas yang kecil kemungkinan mendapatkan akses pendidikan. Nah, dalam konteks ini diatur di tingkat sekolah dasar itu besarannya 15%. Kemudian kalau di SMP itu 20%, di level SMA itu 30%, dan di SMK itu besarannya 15%. Nah, kali ini para orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus tentu cemas ya, khawatir tidak diterima di sekolah tersebut karena kewenangan juknis untuk petunjuk teknis penerimaan pada jalur afirmasi itu diserahkan di tingkat kabupaten, kota, provinsi masing-masing. Di provinsi kewenangannya di SMA dan SMK itu 30 dan 15%. Sedang di PAUD SD SMP itu kewenangannya kabupaten kota. Nah, di beberapa kabupaten kota itu afirmasi itu selain keluarga tidak mampu, kemudian adalah penyandang disabilitas, itu juga menyertakan anak-anak dengan cerdas istimewa dan bakat istimewa. Ada juga yang anak-anak yang tidak bersekolah. Nah, itu diutamakan, bisa diafirmasi. Nah, tapi seringkali karena kabupaten kota, kewenangan kabupaten kota provinsi ini seringkali membuat kebijakan yang mungkin peraturan wali kota, peraturan bupatinya, turunan dari dinas pendidikan kadang seringkali tidak berpihak pada anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Ini seringkali ditunjukkan variatifnya sekolah dasar SMP yang seringkali sengaja atau tidak sengaja lebih banyak menerima 15% di SD, 20% di SMP. Seringkali mereka tidak mengikutkan anak-anak penyandang disabilitas. Mereka lebih saya nggak tahu alasannya apa, sehingga yang diterima dominan anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu. Ya, alasannya bervariatif. Sekolahan saya bukan sekolah inklusif kok. Sekolahan saya tidak punya guru pendidikan khusus. Sekolahan saya guru-gurunya tidak terlatih. Kami takut melakukan malpraktek. Kami tidak tahu cara membantunya. Kami belum pernah dilatih dan segala sarana prasarananya tidak memenuhi dan segala macam alasan. Oleh karena itu di beberapa kabupaten kota atau provinsi
sekolah tertentu, jenjang tertentu itu banyak menerima berkumpul anak-anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Tapi di sekolah tertentu tidak menerima, tidak ada anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, oleh karena itu diharapkan kalau seperti ini yang terjadi ya orang tua pasti akan cemas karena anaknya kecil kemungkinan mendapatkan akses pendidikan. Nah, di masa mendatang sebenarnya kita berharap semua sekolah terus didorong menerima anak berkebutuhan khusus, anak disabilitas, dan kabupaten kota, provinsi terus bertanggung jawab meningkatkan sumber daya sekolah tersebut, meningkatkan kapasitas gurunya, dan juga mendukung perlengkapan dukungan sarana prasarana yang memungkinkan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalaupun toh tidak terdapat sarana prasarana yang memadai, ya setidaknya guru terus didorong punya perspektif welcome, ramah pada semuanya anak. Karena dengan cara ini guru terus dengan kepala sekolah terus berupaya membuat program-program pada level sekolah untuk mendukung bagaimana akses pendidikan bagi penyandang disabilitas itu tersedia dan terus meningkatkan kapasitas guru. Bagaimana di sekolah Bapak Ibu? Bagaimana di daerah Bapak Ibu? Bagaimana kebijakan kabupaten kota melalui dinas pendidikan untuk membuka akses anak-anak dengan disabilitas terutama di daerah Ibu? Anda boleh menulis di komen pada upload video saya ini. Kami menunggu Anda. Semoga di masa mendatang tersedia akses pendidikan dan pendidikan dijamin berkualitas. Terima kasih.